Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar orang membawa anak-anak datang kepada Yesus. Kenapa orang membawa anak-anak datang kepada Yesus? Karena orang ingin agar anaknya diberkati oleh Tuhan, agar anaknya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Maka pertanyaannya, apakah kita sebagai orang tua juga mau membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan dengan segala pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita zaman sekarang? Dengan pergumulan mereka, kita bawa anak-anak kita agar Tuhan menumpangkan tangan atas anak-anak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ketika anak-anak itu datang kepada Yesus, lalu para murid mengusir mereka. Pertanyaannya, kenapa para mengusir mereka? Para murid mengusir anak-anak itu karena bagi para murid, anak kecil hanya datang bikin ribut, hanya untuk mengganggu Tuhan. Tapi tidak bagi Yesus. Justru orang-orang kecil semacam inilah yang mempunyai kerajaan di surga. Kadang dalam kehidupan kita, banyak orang berdosa atau orang mau datang kepada Tuhan, lalu kadang kita menghalang-halangi orang untuk bertobat. Kita menghalang-halangi orang untuk tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Lalu mereka merasa bahwa mereka sendirian. Kita belajar dari sikap anak-anak hari ini. Mereka polos. Mereka mau datang, mereka percaya. Apakah kita juga punya jiwa seperti anak-anak ini yang mau datang dengan segala kelemahan yang kita miliki, pergumulan yang kita miliki, kita membiarkan Tuhan menumpangkan tangan di atas kita? Bukan berarti persoalan kita selesai, tapi dengan menumpangkan tangan di atas kita, kita akan merasa jauh lebih tenang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, keselamatan bukan hanya untuk diri kita, tapi keselamatan menjadi milik semua orang, entah orang kudus, entah orang berdosa. Makanya Tuhan datang. Tuhan datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Kita bukan orang yang sempurna. Tidak ada satu orang yang sempurna di dunia ini. Tapi justru dengan ketidaksempurnaan kita, kita datang kepada Tuhan dan Dia meletakkan tangannya di atas kita. Kita akan merasa bahwa kita menjadi pribadi yang sempurna. Kita punya Allah yang begitu mencintai kita, Allah yang tidak pernah menolak kita, Allah yang memahami situasi penderitaan, pergumulan, dosa-dosa kita. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita bawa sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Tuhan. Kita bawa semua orang dengan pergumulan mereka ke hadapan Tuhan, supaya orang tidak merasa sendirian dalam hidupnya. Supaya orang merasa bahwa Anda dan saya adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari, banyak sekali orang yang merindukan untuk dijamah oleh Tuhan. Maukah Anda menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Maka lakukanlah hal yang sederhana. Memaafkan orang lain. Membawa mereka kembali kepada Tuhan. Agar kuasa Tuhan
bekerja dalam dirimu dan dalam setiap orang yang Anda bawa ke hadapannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Bapa, karena cinta-Mu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak kami ketika kami datang kepadamu. Dan kami akan diberkati, siapapun kami Tuhan. Seberat apapun pergumulan dan dosa-dosa kami, Engkau akan tetap memberkati kami, asalkan kami mau datang kepadamu. Berkatilah Tuhan orang-orang yang saat ini sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Jamah mereka. Biarlah kasih karunia-Mu ada bersama mereka saat ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.